Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai alternatif kebijakan publik. Dan untuk pemateri pertama saya persilakan. Yang pertama itu pengertian alternatif kebijakan publik. Alternatif menurut Mustopadi Jaja adalah alat atau cara-cara yang dipergunakan untuk mencapai langsung ataupun tidak langsung sejumlah tujuan yang telah ditentukan. Dapat juga alternatif dirumuskan sebagai pilihan-pilihan di luar atau cara-cara yang telah dipergunakan atau yang telah ada. Kemudian alternatif adalah suatu alat atau cara, baik alat atau cara yang belum dipergunakan ataupun yang sudah dipergunakan untuk mencapai tujuan. Pembuat kebijakan dihadapkan pada pilihan untuk menggunakan alat atau cara, baik alat yang belum dipergunakan ataupun yang telah dipergunakan. Terus alternatif kebijakan menurut William N. Dunn adalah arah tindakan yang secara potensial tersedia dapat memberi sumbangan kepada pencapaian nilai dan karena itu kepada pemecah masalah kebijakan. L. Holet dan M. Remes menyebut tahap ini sebagai public policy decision making, yaitu membuat keputusan dalam rangkaian pembuatan kebijakan publik melalui pemilihan alternatif kebijakan yang diusulkan oleh para aktor dan analisis kebijakan publik. Terus menurut Esel Nogi S. Tangki Lisan menyebut tahap ini sebagai policy adoption, yaitu tahap adopsi kebijakan, merupakan tahapan menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan para stakeholder atau pelaku yang terlibat. Dari keseluruhan pendapat-pendapat tersebut dapat dirumuskan pengertian alternatif kebijakan. Alternatif kebijakan adalah alat atau cara-cara yang dipergunakan dalam perumusan kebijakan untuk mencapai langsung atau tak langsung sejumlah tujuan yang ditentukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dapat juga alternatif kebijakan dirumuskan sebagai pilihan-pilihan di luar alat atau cara-cara yang telah dipergunakan atau yang telah ada bagi pemecah masalah dan pencapaian tujuan dari kebijakan publik yang dilakukan oleh aktor-aktor kebijakan publik. Yang kedua yaitu tahap-tahap alternatif kebijakan publik. Yang pertama yaitu pengusulan alternatif. Pada tahap ini berbagai usaha untuk mencari dan menemukan alternatif-alternatif yang diperlukan pemerintah untuk menyelesaikan suatu masalah. Bagaimana alternatif-alternatif dibuat, ditemukan dan diusulkan berhubungan dengan sasaran-sasaran pembuat keputusan. Analisis kebijakan cenderung menggunakan alternatif lama dengan sedikit perubahan daripada mencari alternatif yang baru sama sekali. Untuk selalu dapat menemukan alternatif baru, analis perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, identifikasi setiap alternatif. Untuk identifikasi setiap alternatif ini diperlukan memperbanyak informasi tentang suatu alternatif dan memperluas sektor pemecahan masalah pada setiap alternatif. Dan yang kedua, penyelidikan setiap alternatif. Untuk yang ini merumuskan masalah dari sudut pandang yang berbeda bagi setiap alternatif. Dan yang kedua, memperhatikan karakteristik pimpinan dan organisasi sponsor. Yang ketiga, menganut asas kehati-hatian dalam mengembangkan variasi setiap alternatif. Tahap yang kedua yaitu seleksi alternatif. Untuk menyeleksi alternatif penting dilakukan karena
menjadi tidak efektif saat analis mengajukan sangat banyak alternatif. Moikijat menyatakan lebih baik berhati-hati dalam menyaring alternatif. Untuk tahap yang ketiga yaitu penilaian alternatif. Alternatif kebijakan pada tahap ini menilai alternatif melibatkan eliminasi alternatif-alternatif hingga satu atau beberapa alternatif terpilih sebagai kebijakan akhir. Pelaku dalam analis kebijakan atau subsistem kebijakan yakni bahwa sesuatu yang tidak tepat dan tidak dapat diterima cukup beralasan untuk dieliminasi dan dari pertimbangan lebih jauh dalam proses alternatif kebijakan. Dalam menilai alternatif bagi analis kebijakan akan dihadapkan pada beberapa keterbatasan mengenai apa yang layak dan mana yang tidak layak, serta mengimplikasikannya. Keterbatasan tersebut menurut Michael Howlett dan M. Rames adalah berupa hambatan yang bersifat substantif atau prosedural. Hambatan substantif adalah karakter dari masalah itu sendiri, sedangkan hambatan dari prosedural dalam menjalankan prosedur meliputi pengadopsian alternatif atau mengeliminasinya. Untuk tahap yang keempat yaitu pemilihan alternatif. Tahap pemilihan alternatif adalah tahap di mana berlangsung proses pemilihan alternatif yang memuaskan atau yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan setelah penilaian alternatif berhasil dilakukan oleh para analis kebijakan. Agar alternatif yang dipilih benar-benar memuaskan semua pihak serta berlandaskan keoptimalan bagi kepentingan publik dan bukan kepentingan analis dan pengambil kebijakan. Berikut adalah penggunaan model untuk pengembangan alternatif kebijakan. Yang pertama adalah model rasional. Model rasional secara esensial merupakan model dari pemilihan alternatif bagi pembuat keputusan bisnis yang diterapkan pada publik. Forrester menyarankan analisis kebijakan rasional agar memperhatikan kondisi-kondisi sebagai berikut. Pertama, jumlah agen perlu dibatasi. Yang kedua, setting organisasi bagi keputusan harus sederhana. Yang ketiga, problem harus ditentukan dengan benar. Yang keempat, informasi harus sesempurna mungkin. Dan yang kelima yaitu waktu yang tersedia tidak terbatas bagi para analis. Penggunaan model yang kedua yaitu model inkremental. Gaya inkremental Lindblom sulit dilakukan pada saat di mana subsistem kebijakan adalah kompleks dan rintangan-rintangan ini pada pembuatan alternatif. Terdapat dua variabel dalam model inkremental, yakni kompleksitas subsistem kebijakan dan kekerasan dari rintangan yang harus dihadapi. Penggunaan model yang ketiga yakni model Easterlin-Crimmins. Model ini mengaitkan antara motivasi dan aksesibilitas kelompok sasaran untuk berkemauan melaksanakan kebijakan terpilih. Berbeda dengan kedua model di atas yang lebih menekankan pertengkaran antara kepentingan analis, model ini lebih memihak pada kelompok kepentingan yang berperan sebagai target group. Baik, pembahasan yang berikut berkaitan dengan pembentukan jaringan kebijakan dan komunitas kebijakan. Yang pertama, policy networks. Kekuatan policy networks atau jaringan kebijakan tergantung pada tingkat integrasi, kemampuan keanggotaan, sumber daya, dan hubungan baik antara jaringan kebijakan dengan publik. Jaringan kebijakan akan terwadahi dalam organisasi. Organisasi ini sering disebut subsistem kebijakan. Michael Howlett dan M. Rames menyebut sebagai sub-government. Aktor dalam alternatif kebijakan disebut analisis kebijakan. Organisasi yang mewadahi disebut subsistem kebijakan, dan karena perannya membantu pemerintah dengan kelompok kepentingan dalam masyarakat disebut jaringan kebijakan. Yang berikut adalah policy community.
Menurut Wilkes dan Wright, jaringan kebijakan adalah proses membentuk hubungan antara pemerintah dengan lembaga-lembaga pemerintah dengan masyarakat. Jaringan kebijakan juga membentuk hubungan antar aktor dalam sebuah komunitas kebijakan atau antar dua atau lebih komunitas. Komunitas kebijakan mengidentifikasi aktor-aktor serta aktor-aktor potensial dari kebijakan yang bersifat umum untuk fokus pada isu kebijakan yang sama. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih.